Baik, perkenalkan nama saya Fernando Simbolon dari kelas 4701. Di sini saya akan menjelaskan materi pajak pegawai tetap dan cara memasukkannya ke dalam aplikasi SPT. Di sini ada contoh soal. Bapak Hartanto merupakan Kepala Divisi Pengolahan di PT Bumi Energi sebagai pegawai tetap. Bapak Hartanto menerima bukti PPh 21A1 setiap akhir tahun. PT Bumi Energi terdaftar di KPP Bandung Barai sebagai Yayasan Bakti Unggul dengan NPWP sebagai berikut dan berlokasi di Jalan Antapani Raya nomor 323 Bandung. Data yang dimiliki Bapak Hartanto pada tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, bertempat tinggal di Jalan Sinar Raya nomor 15 Bandung dengan nomor telepon sebagai berikut dengan status kawin K1 dan ber-NPWP sebagai berikut. Lalu yang kedua ada harta kekayaan. Yang pertama ada rumah di Jalan Sinar Raya nomor 15 Bandung yang dibeli tahun 2005 seharga 500.000. Yang kedua ada mobil tahun 2015 senilai 450 juta. Yang ketiga ada sepeda motor tahun 2019 yang dibeli dengan harga 24 juta. Dan terakhir ada deposito di Bank BRI tahun 2020 senilai 90 juta. Lalu yang ketiga ada susunan keluarga. Yang pertama ada istri, yang kedua ada anak. Lalu yang keempat, tahun 2017 melakukan renovasi rumah dengan menghabiskan biaya 250 juta. Bapak Hartanto minjam uang ke Bank BRI Cabang Asia Afrika Bandung sebesar 180 juta dengan tenor 10 tahun. Saldo utang pada akhir tahun 2020 sebesar 140 juta. Lalu yang terakhir, atas penempatan deposito di Bank BRI mendapatkan bunga sebesar 7% dari nilai deposito dan dipotong pajak final sebesar 25% dari jumlah bunga yang diterima. Kita tulis dulu di sini, deposito, bunga, dan pajak. Depositonya senilai 90 juta, bunganya senilai 7% dari nilai itu deposito, lalu ada pajaknya sebesar 25% dari jumlah bunga yang diterima. Nah, di sini ada data untuk menghasilkan A1, sini sudah tertera nama perusahaan, NPWP perusahaan, alamat perusahaan, dan KLU perusahaan. Lalu di sini ada data Bapak Hartanto, terdiri dari nama, NPWP, status, NIK, KLU, alamat, dan nomor telepon. Sini ada perhitungan. Di sini perhitungannya masih per bulan, kita akan buat yang per tahun. Yang pertama ada gaji per bulan, kita kalikan 12. Lalu tunjangan jabatan juga kita kalikan 12. JKK-nya 0,5% dari gaji per tahun. JKM juga dengan nilai 0,5% dari gaji per tahun. Lalu kita jumlahkan dan kita dapatkan penghasilan brutonya sebesar 327 juta. Lalu ada iuran pensiun dibayar sendiri, kita kalikan dengan 12 juga. Lalu ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu nilainya diambil dari 5% dikali dengan gaji per tahun. Tapi karena biaya jabatan itu maksimalnya 6 juta, jadi kita akan memasukkan nilai 6 juta. Kita jumlahkan, kita dapatkan total pengeluarannya 8.400.000
Lalu penghasilan neto, ini diambil dari penghasilan bruto, dikurangi total pengurang, kita dapatkan nilainya 318.600. PTKP, karena di sini status kawin Bapak Hartanto adalah kelas 1, ke PTKP-nya sebesar 63 juta. Nilai PKP kita ambil dari penghasilan neto dikurangi PTKP, kita dapatkan nilai 255.600.000 rupiah. Lalu ada tarif progresif, karena di sini nilai PKP-nya adalah 255 juta, dan sini ada, sudah tertera daftar tarif progresif. Di sini 0 sampai 60 juta itu masuk 5%. Nah, kita hitung 5% dikali 60 juta. Kalau yang kedua di sini 15%, 15% kali 150 juta dikurangi 60 juta. Yang terakhir ada 25%. 25% dikali nilai PKP dikurangi 250 juta. Lalu kita jumlahkan, kita dapatkan nilai PPh 21-nya sebesar 320.900.000 rupiah. Lalu kita lanjut ke aplikasi SPT-nya. Yang pertama kita string dulu database kosong untuk membuat database baru. Kita copy, kita tempel, lalu kita ganti namanya dengan Bapak Hartanto. Lalu kita buka aplikasi SPT-nya, SPT orang pribadi. Kita klik menu, koneksi database. Kita pilih database yang baru kita buat tadi, buka, masukkan password, klik login, memasukkan informasi wajib pajaknya. Yang pertama di sini ada NPWP perusahaan. Lalu ada nama wajib pajaknya, nomor telepon, nomor faksimili. Kita klik 15 kali sebagai contoh saja. Jenis usaha atau pekerjaan, isi dengan pekerjaan Bapak Kanto sebagai Kepala Divisi Pengelolaan. Di sini KL-nya 21011. Periode pembukuannya dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan cara perhitungannya adalah pencatatan. Lalu status kewajiban perpajakan suami istrinya adalah kakak.
Nikmatinya, NPWP suami istri, kita masukkan, lalu klik simpan, data profil berhasil disimpan, kita klik SPT, buat SPT baru, kita klik SPT yang bawah, SPT tahunan 1770S, tahun pajaknya 2020, sesuai pada contoh soal, klik OK, lalu kita ke utility, kita klik setting, setting PTKP, di sini PTKP-nya harusnya 54 juta, lalu ada PTKP tanggungan sebesar 4.500.000, tanggal awal berlakunya 2018 sampai 2027. Klik simpan, kita close, kita setting lagi, setting tarif. Di sini tarif ya, tarif baru yang berlaku pada tarif 5% adalah 0 sampai 60 juta. Lalu yang kedua yang 15%, batas bawahnya adalah 60 juta. Lalu yang tarif 30%, batas atasnya harusnya 5 miliar. Kita klik save, kita close, kita klik SPT 1770S, lampiran 2. Di sini ada bunga deposito tabungan yang kita sudah hitung tadi. Kita masukkan bunganya sebesar 6.300.000. Lalu PPh terutangnya sebesar 1.575.000. Kalau kita ke bagian D, daftar susunan anggota keluarga, klik tambah, masukkan anggota keluarga yang ada pada contoh soal. Yang pertama ada istri, kita masukkan namanya, lalu kita masukkan nicknya, hubungan keluarganya adalah istri, usianya, ibu rumah tangga, save, kita tambah lagi, kita masukkan data anak, kita save, lalu kita ke bagian C, utang. Di sini pada poin nomor 4,
tahun 2017 melakukan renovasi rumah dengan menghabiskan biaya 250 juta. Bapak Artanto meminjam uang ke Bank BRI Cabang Asia Afrika Bandung sebesar 180 juta. Dengan tenor 10 tahun, saldo utang pada akhir tahun 2020 sebesar 140 juta. Nilai yang kita masukkan adalah 140 juta. Kita save. Lalu kita ke bagian B. Pada bagian harta, kita masukkan data harta kekayaan yang ada pada contoh soal. Pertama ada rumah, tahun perolehan 2005, perolehan sebesar 500 juta, klik save, masukkan semua harta kekayaan sampai selesai. Simpan. Yang terakhir, harta kekayaan di sini ada deposito tahun 2020 dengan harga perolehan 90 juta. Semua data sudah dimasukkan, kita klik simpan. Kita close. SPT 17.S, klik lampiran 1. Karena di sini tidak ada data yang mengenai lampiran 1, kita close saja. Kita langsung ke bagian induk. Sini sudah tertera identitas. Bagian A, sini ada penghasilan neto. Kita masukkan nilai penghasilan neto yang sudah kita hitung tadi sebesar 318.600. Ke bagian B, kita klik PTKP, di sini ada angka, klik K1. Ke bagian C, dan nilai PPA terutangnya sudah sama dengan nilai yang kita hitung pada contoh soal. Lalu kita klik simpan, klik OK, kita close, kita klik lapor SPT, pilih menu cetakan, pilih menu induk, klik tombol pada yang ada di bagian bawah.
klik print, kita pilih print to PDF, tentang cetak semua, klik OK, dan kita simpan. Kita klik simpan, dan sudah selesai. Sekian dari saya penjelasan mengenai materi pajak dan cara masukkan data pajak ke aplikasi SPT-nya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat pagi.